It's Pillow Talk. Di vlog kali ini aku cuma mau ngobrol-ngobrol singkat aja ya sama kalian. Aku mau bagiin kalian tentang 5 hal yang aku pelajarin semenjak aku pindah ke luar negeri. Jadi yang pertama, kita tuh dituntut buat lebih curious lagi. Curious itu apa ya? Penasaran dan lebih aktif buat nyari yang namanya informasi. Informasi apa? Informasi dalam berbagai macam hal. Jadi terutama dalam hal soal laporan pajak. Walaupun kalian nggak kerja, tapi kalau kalian tinggal dulu, aku berdasarkan tinggal di Belanda ya guys. Walaupun kalian nggak kerja dan kalian cuma sekolah, kalian juga sebenarnya bisa tetap bikin yang namanya laporan pajak. Karena kalian juga bisa nanti karena di situ kalian ngelaporin berapa kalian mesti bayar uang sekolah, berapa pengeluaran kalian, berapa yang nggak diganti, berapa yang diganti gitu. Banyak banget yang namanya benefit selama kalian tinggal di Belanda. Jadi kalau pas aku tinggal di Belanda itu ternyata aku juga baru tahu kalau kita tuh bisa dapat health benefit, house benefit. Jadi benefit tuh keuntungan kesehatan. Jadi mereka jadi dari pemerintah nanti dapat subsidi buat ngembaliin beberapa persen dari asuransi kesehatan yang udah kalian bayar. Terus ada juga yang namanya rent benefit, tapi kalau rent benefit tuh lebih complicated sih. Jadi kalau kalian nyewa studio itu biasanya kalian lebih dapat keuntungan dan lebih ada beberapa persentase yang dibalikin sama pemerintah. Tapi kalau kalian tinggalnya di share apartment, jadi satu apartemen kalian share gitu, nggak punya yang namanya kitchen, nggak punya namanya dapur sendiri atau kamar mandi sendiri, itu beda lagi sih guys aturannya dan regulasinya, pokoknya panjang deh. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian mau tahu segala sesuatunya, kalian sebenarnya tinggal cari di website atau enggak ada yang namanya departemen yang bisa bantuin kalian buat nanya-nanya soal perpajakan gitu. Yang kedua yang aku pelajarin itu, kita diajarin nggak boleh yang namanya males. Yang namanya males itu aku yakin sih semua orang itu pasti punya ya, dan itu hal yang wajar. Tapi maksudnya kalau misalnya kalian tinggal sendiri di luar negeri ataupun di luar daerah ya, karena menurut aku ini juga, aku sempat ngobrol sih sama beberapa teman aku yang mereka juga baru banget pindah ke luar daerah gitu. Itu banyak banget sih adjustmentnya, dan sama aja kalau misalnya pas kalian tuh juga tinggal di luar negeri. Tapi menurut aku diajarin banget tuh susah banget yang buat yang namanya malas guys. Karena selain banyak banget kegiatan, kalau pas aku kuliah, let's say udah kelasnya padat, terus udah gitu assignmentsnya banyak banget, dan kita mesti punya yang namanya mid test, end of semester test, something like that. Mungkin akan ada saat-saatnya kalian bisa bermalas-malasan, yaitu cuma pada saat hari libur ya. Tapi menurut aku tetap aja kalau misalnya pas hari libur, aku tuh banyak banget yang bisa dikerjain, ada ngebersihin rumah, masak, food prep, itu segala macam. Terus apalagi sekarang kalau misalnya udah plus sama nikah, ya nggak ada pilihannya buat malas, karena di sini nggak bisa, bukan yang nggak bisa sih, di sini nggak ada sih yang namanya asisten rumah tangga yang kayak kita punya di Indonesia. Jadi kalau misalnya di sini kan apa-apanya tuh digaji per jam guys. Jadi kalau kalian tuh bisa punya asisten rumah tangga yang bener-bener buat seharian penuh, kayaknya cuma orang-orang yang bener-bener orang yang kalangan atas aja sih yang bisa punya ya. Dan setahu aku juga di sini, walaupun kayak tetangga aku mereka juga tergolong orang-orang yang lumayan mampu, mereka juga nggak punya sih yang namanya asisten rumah tangga. Karena emang di sini udah harus dibiasain, biarpun kalian kerja, biarpun kalian sekolah, plus punya suami dan punya anak, itu kalian harus ngerjain apa-apanya sendiri. Tuh. Dan yang ketiga, kita mesti belajar masak. Aku nggak tahu sih, aku tahu beberapa sebagian teman aku mereka juga nggak suka masak, tapi pas mereka pindah ke luar daerah atau pindah ke luar negeri, terlebih lagi mereka dituntut buat belajar masak. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mau makan terus di luar, mahal guys, mahal. Untungnya kalau aku dari dulu emang udah sering suka belajar sih. Jadi kalau misalnya mama aku masak, aku juga ngeliatin beliau gimana caranya. Karena menurut aku step by step itu kayak penting banget sih dalam hal masak ya. Dan kalau misalnya kalian latihan terus, kalian tuh nanti bisa punya cara sendiri gimana caranya bikin masakan yang enak tanpa harus
ngikutin langkah-langkah yang terlalu plek-plekan yang kayak kalian lihat di YouTube gitu. Jadi kalian bisa improvisasi sendiri, dan itu bisa kalian dapetin hanya dengan terus latihan. Jadi buat kalian yang masih pelajar di Indonesia, terus nanti mau punya ada keinginan buat belajar di luar negeri, mulai dari sekarang mesti latihan masak ya. Yang keempat, kita diajarin banget buat berani dan kuat guys. Berani dalam hal apa? Dalam hal simple, berani buat bertanya. Itu aja tuh udah menurut aku, karena ya tergantung sih ya, setiap orang pasti akan beda-beda. Kalau dulu aku banyak nggak yang ngandelin orang tua aku gitu loh buat nanya soal urus ini, urus itu, ada segala macam dokumen yang mesti diurus. Aku bisa ngandelin orang tua aku gitu kalau di Indonesia kan, dan kita punya banyak banget agent yang dimana kalau kalian punya duit ya udah tinggal bayar agent buat ngurusin beberapa hal yang bisa diurusin lewat agent. Tapi kalau di sini semuanya guys, kalian tuh mesti nyari informasinya sendiri, mesti berani buat nanya ke sana ke sini, berani buat nanya ke kolega kalian, buat nanya ke teman-teman kalian gimana sih soal ini itu. Juga menurut aku diajarin banget buat kuat sih. Kuat dalam hal apa? Kuat kalau kalian tuh lagi kangen sama orang tua kalian, kuat kalau kalian lagi ngerasain kesepian, karena entah sih ya guys, kalau misalnya di Belanda dan Belgia kan mereka udaranya tuh hampir sama ya, cuacanya tuh hampir sama, dan tapi mereka tuh lebih sering tuh kalau cuacanya tuh kayak gloomy gitu loh, jadi kayak kebanyakan hujan, mendung dan segala macamnya. Jadi kayak apa ya, kalau pas lagi mau winter itu segala macam tuh kalian nggak dapet matahari, itu kayak mempengaruhi banget mood kalian sih guys. Dan terlebih kalau misalnya kalian merasa kalau aduh teman-teman, kalau aku sih ya pas aku pindah ke Belgium tuh yang susah adalah aduh perbatasan ditutup apa segala macam. Teman-teman aku kebanyakan udah pada balik ke negaranya masing-masing, kita nggak bisa sering keluar bareng kayak waktu dulu, kayak piknik di taman apa segala macam. Itu aku berasa banget sih, kayak berasa kesepiannya gitu. Dan kebetulan keluarga aku juga lagi nggak bisa mampir ke sini. Walaupun aku bersyukur banget sih aku punya suami yang sabar maksudnya, dan dia tetap setia dampingin aku gitu. Cuma kan tetap aja ya guys, dia kan kerja gitu. Pas hari libur juga dia banyak banget kegiatannya, jadi kayak kadang-kadang kalian tuh mesti kuat gitu buat ngandelin diri kalian sendiri. Itu aku juga masih belajar sih guys, tapi ya itu yang aku pelajarin. Kalau aku sekarang aku diajarin buat jadi orang yang kuat, lebih kuat lagi dibanding aku yang dulu. Dan yang terakhir, kita diajarin buat open minded. Jadi open minded dalam hal apa? Open minded dalam hal berteman dan nerima masukan dan persepsi orang yang beda-beda, guys. Aku di sini nggak tahu ya, bukan menurut aku, tapi kalau menurut teman-teman aku dan menurut suami aku tuh termasuk orang yang punya banyak banget temen, mudah bergaul. Tapi sebenarnya aku nggak, kalau dibilang mudah banget bergaul ya kadang gitu lagi sih guys, aku diajarin buat berani gitu. Jadi pas kalau misalnya dulu aku di comfort zone aku dan aku nggak berani buat keluar gitu, sekarang aku diajarin buat ini nih kalau kamu di lingkungan baru masih berani gitu buat menjalin pertemanan baru. Dan di sini aku diajarin buat open minded dalam hal banyak beberapa orang yang mereka tuh punya pemikirannya yang menurut mungkin kalau diterimanya menurut kalian tuh agak sedikit ekstrim. Aku punya prinsip hidup sendiri dan aku hidup di dari kecil di Indonesia, kita punya budaya timur dan segala macamnya. Tapi pas kalian kesini tentu aja kalian punya teman-teman dari berbagai macam negara yang katakanlah mungkin lebih bebas dan lebih mungkin agak sedikit lebih ekstrem dibanding kalian. Tapi buat aku belajar buat menghormati mereka, menghormati pilihan mereka apapun itu ya, mulai dari pemikiran mereka, pandangan mereka soal agama, pandangan mereka soal pacaran dan segala macam. Bukan berarti aku open minded terus aku kayak melupakan prinsip hidup aku, enggak. Itu enggak sama sekali, tapi menurut aku diajarin buat lebih lagi ngehormatin orang lain gitu. Apa yang jadi prinsip aku bisa simpen sendiri dan itu jadi pegangan hidup aku. Tapi pas begitu aku berteman dengan orang lain, aku berusaha menghormati mereka, menghormati pola pikir mereka, menghormati pilihan mereka. Dan dengan begitu aku bisa sih guys, aku mulai belajar buat
apa ya, penasaran dengan cara berpikir orang lain, karena aku mau buka pikiran aku buat belajar hal-hal baru. Tapi balik lagi, kalau kalian punya prinsip hidup yang kuat, mau orang kayak gimana, ya kalian akan tetap jadi diri kalian sendiri gitu. Ya, jadi itu sih secara garis besarnya itu yang aku maksud dengan open minded, karena di sini kalian bakal ketemu orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam pola hidup, mulai dari vegan segala macam guys, vegan, vegetarian, mulai dari hal simpel kayak gitu aja sih ya. Nah, jadi sekian dulu ya guys. Itu garis besar yang aku bisa bagian kalian berdasarkan pengalaman aku. Aku mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan semoga hal ini bisa membantu beberapa dari kalian sebelum kalian pindah ke luar negeri atau pindah ke luar daerah. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.